PT Net Visi Media Terbuka kegiatan usaha utama perseroan bergerak dalam bidang usaha industri media. Dalam hal ini manajemen artis, penyiaran televisi dan rumah produksi digital media melalui perusahaan anak. 1. Jumlah penawaran umum sebanyak-banyaknya 765.306.100 saham biasa atas nama. 2. Persentase penawaran umum sebanyak-banyaknya 4,37% dari modal disetor setelah penawaran umum perdana. 3. Harga penawaran Rp190 sampai Rp196 per saham. 4. Total hasil penawaran umum sebanyak-banyaknya Rp149.999.995.600. Rencana penggunaan dana 1, sekitar 18,5% digunakan sebagai modal kerja yang akan digunakan perseroan dalam industri manajemen artis, antara lain untuk biaya pengembangan keahlian dan keterampilan artis dan biaya operasional di perseroan. 2. Sekitar 53,0% digunakan sebagai bentuk setoran modal dalam PT Net Media Tama Televisi sebagai salah satu perusahaan anak yang akan digunakan untuk A. Melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman. B. Pembuatan dan pembelian program, biaya-biaya operasional dan atau pembelian peralatan pendukung. 3. Sekitar 28,5% digunakan sebagai bentuk setoran modal dalam PT Net Media Digital sebagai salah satu perusahaan anak yang akan digunakan untuk pembuatan dan pembelian program dan atau biaya-biaya operasional. Ada yang menarik di aksi korporasi, yaitu konversi mandatory convertible bond atau aksi korporasi yang mengubah utang menjadi saham baru. Perseroan melakukan aksi tersebut beriringan dengan penawaran umum sehingga mengakibatkan saham masyarakat langsung terdilusi setelah pencatatan dari semulanya 4,37% menjadi 3,26%. Dari sejarah EPO ada satu emiten yang melakukan hal sama dan mengalami penurunan harga di awal perdagangan. Apakah menurut kalian akan terjadi pula pada saham kali ini? Jika dilihat dari total aset mengalami penurunan dari tahun ke tahun, searah dengan liabilitas mengalami penurunan, dan bisa kita lihat terjadi konversi liabilitas jangka pendek di Desember tahun 2020 yang semulanya lebih besar. Dari sisi pendapatan perseroan juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan juga net profit mengalami kerugian dari tahun ke tahun. Mungkin dari hal itu juga yang menggerus aset perusahaan selain liabilitas. Hal itu berdampak ke arus kas yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang mengakibatkan kerentanan terhadap arus kas perseroan karena hanya ditopang oleh pendanaan. Kesimpulan, perseroan sedang mengalami kesulitan di utangnya, itu diindikasi dari aksi perseroan dari penggunaan dana IPO untuk hutang, konversi utang jadi saham, dan konversi hutang jangka pendek perseroan. Hal itu diperparah pendapatan perseroan yang negatif. Bila kalian ingin menginvestasikan uang kalian, lebih baik membeli di pasar sekunder saat perseroan mengalami perbaikan dari sisi pendapatan.